Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pagi hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar dilimpahkan kepada kita semua, sepatutnya lah kita panjatkan doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Menteri Badan Umum. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk yang muslim akan berbimbing dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tiada rasa dan kata yang pantas kami aturkan kepada di pagi hari ini selain syukur kami kepada atas segala nikmat dan karunia yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam rangka peresmian lembaga pelayanan terpadu satu pintu PTSD pada pengadilan di Samarinda. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang dapat memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat mencari keadilan, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu untuk kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon kepada-Mu, jadikanlah kegiatan kami sebagai penyegar, pembangkit, penggugat semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, meningkatkan pelayanan para pencari keadilan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan secara profesional dan proporsional dengan mutu yang baik, sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Republik Indonesia sebagai bukti rasa syukur kami dan penghambaan kami pada Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu sebegitu luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, serta limpah kepada kami kekuatan untuk mampu mengamalkannya dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkan kepada kami yang hadir dalam acara ini ya Allah, kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keselamatan serta kecerdasan keamanan dalam membantu tugas dan tanggung jawab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengagung, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan tidak secepat pun kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Untuk ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang kami, dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para hamba-Mu yang telah berjasa memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, sehingga kami bisa seperti kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun dosa, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah niat baik kami dan harapan kami untuk membuktikan pelayanan yang terima kepada masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur beserta Ibu Aileen Priscilla Rayot. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur beserta Ibu Dr. Pramita Herdi Agustin SMU. Yang mulia para hakim tinggi pengawas daerah, hakim tinggi pengawas eksekusi,
Hakim Tinggi Pengawas SIPP dan juga para hakim tinggi lain yang berkenan hadir yang selama ini sudah memberikan pendampingan kepada kami dalam mempersiapkan tugas-tugas utama kami. Yang terhormat Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, yang mulia para Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terima kasih banyak yang bisa hadir berkenan untuk menyempatkan waktu menghadiri undangan kami. Yang mulia para hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, Panitera, Sekretaris serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Samarinda yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Hadir izin di atas para karyawan dan pejabat struktural. Para tamu undangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SIMH, terima kasih Pak untuk kehadirannya, Pak Dekan. Kepala Cabang Bank BCN Samarinda yang ada yang mewakili, kebetulan Pak Adol, kawan kami, sedang cuti hari ini. Pos Gabung LKPH Widyagama Mahakam Samarinda mungkin sudah hadir. Ya, terima kasih yang sudah bekerja bersama kami di dalam memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua dan pengurus Darmaiti Karini Cabang Samarinda. Kalau Pak Wali Kota dalam sambutannya selalu mengatakan jangan pernah lupa untuk menyebut dan wanita atau Darmaiti, bahaya katanya kalau sampai tidak disebut. Mengawali sambutan ini sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya yang pada pagi hari ini kita bersama-sama menghadiri acara peresmian pembaharuan PTSP pada Pengadilan Negeri Samarinda. Sambutan saya pada pagi hari ini kami berjudul Estafet 100 Hari Bersama PN Samarinda. Terima kasih. Izin untuk melepas masker. Sesuai dengan arahan sekaligus pembinaan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalimantan Timur pada acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tipikor Samarinda pada Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 menekankan beberapa hal penting agar dalam waktu 100 hari mengambil langkah nyata, langkah cepat, cerdas dan berkualitas, yaitu yang pertama, pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua. 2. Layanan PTSP yang berkualitas. 3. Penataan gedung, lahan parkir dan kantin yang meminimalisir resiko terjadinya pertemuan para hakim, pegawai dengan pengguna layanan pengadilan atau pengunjung sidang. Yang keempat adalah penataan arsip yang berkenan. Saya ulangi, penataan arsip perkara. Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalimantan Timur dan hadirin yang berbahagia, sebagai pimpinan yang baru melanjutkan kepemimpinan yang telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terdahulu, yaitu Bapak Hongkun Oto SIMH, dalam rangka pelaksananya layanan PTSP yang berkualitas. Bekerja sama dengan Bank BCN Samarinda telah dilakukan pekerjaan fisik, dimulai dengan pembongkaran tangga yang berada di tengah lobi utama. Jadi dahulu ada di tengah di sini Bapak Ibu ya, tangga yang besar. Pembuatan satu tangga baru, bagaimana yang kita lihat sekarang ini. Pengadaan meja dan kursi PTSP ya, yang ada di depan ini sudah ada sebelum kami hadir. Layanan payment point yang saat ini juga ada di belakang dan sudah ada petugasnya kembali untuk menerima semua pembayaran dari Bank BCN. Kemudian layanan disabilitas di meja PTSP, bagaimana kita lihat di depan. Dan serangkaian peralatan teknologi informasi pendukung guna terselenggaranya PTSP yang berkualitas. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hongkun Oto SIMH atas dedikasi dimulainya pembangunan PTSP PN Samarinda yang baru. Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan hadirin yang berbahagia. Sesuai dengan arahan dan pembinaan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu 100 hari estafet bersama Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tipikor Samarinda dapat kami lakukan sebagai berikut. 1. Pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua. Pada hari pertama, hari Senin tanggal 1 November 2021, kami mengeluarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Hubungan Industrial dan Tipikor Samarinda nomor 67 tahun 2021 mengenai pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda dengan ruang lingkup tugas Wakil Ketua. Sebagian besar mungkin sama dengan di PNPN yang lain, tapi ada satu hal yang signifikan sesuai dengan arahan dari Bapak KPT adalah penunjukan perkara pidana umum diserahkan atau didelegasikan sepenuhnya kepada Wakil Ketua. Karena Ketua Pengadilan di Samarinda ini juga ditambah tugasnya untuk membagi perkara tipikor dan hubungan industrial. Juga di bidang perdata menetapkan majelis hakim perkara permohonan gugatan sederhana. Hanya kalau ada keberatan ketua yang menentukan supaya bisa dipilih wakil ketua untuk bisa menjadi majelis hakim perkara keberatan. Kebetulan kemarin ada satu perkara keberatan dan sebagai ketua majelisnya adalah Bapak Wakil dan sudah diselesaikan dengan baik. Juga tugas-tugas yang lain, misalnya di pidana terkait dengan perpanjangan penahanan, baik yang diminta oleh majelis hakim maupun dari penyidik dan penuntut umum, dan menjadi tugas dari wakil terkait dengan pengawasan ini yang saya sangat terbantu dengan adanya wakil ketua yang membantu dalam pengawasan, baik itu pengawasan di tugas sehari-hari mengenai kedisiplinan, juga pengawasan pelaksanaan SIPP. Jadi memang resiko yang menjadi wakil ini harus cerewet ya, mengingatkan selalu terkait dengan penunjukan SIPP supaya kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian itu bisa tercapai. Dan kami yakin SIPP kami akan semakin membaik. Di akhir tahun kemarin nilainya sudah semakin baik, dan di awal kami juga terus ngebut untuk setidaknya untuk di kalangan kelas 1A kami bisa berada di posisi tengah atau mungkin bisa berada di posisi atas. Dalam struktur organisasi, WKPN juga bertugas selaku Quality Manager Representatif UMR dalam tim pendampingan mutu, dan di bulan Desember kemarin, tepat 6 bulan, dilakukan lagi asesmen internal dan sudah dilakukan RTM untuk bisa dilaporkan kepada Dirjen. Juga sebagai ketua tim pelaksana dalam tim pembangunan zona integritas yang harusnya bulan Januari ini sudah bisa dilaksanakan, tapi karena kesibukan sudah mulai dirintis, nanti akan diselesaikan di awal Februari. Yang kedua, layanan PTSP yang berkualitas. Sesuai dengan surat keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 077 dan selanjutnya nomor 3239 dan selanjutnya tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, untuk SK Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 44 tahun 2019 dan selanjutnya tentang pemberlakuan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu atau plus atau PTSP plus, dan surat keterangan elektronik era terang di lingkungan peradilan umum. Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda telah melakukan langkah strategis, yaitu yang pertama, monitoring dan evaluasi petugas PTSP dengan menerbitkan surat keputusan nomor 79 tahun 2021 tanggal 18 November tahun 2021 tentang penunjukan pengelola pelayanan terpadu satu minggu pada Pengadilan Negeri Samarinda. Jadi 18 hari setelah kami melaksanakan tugas, kami adakan evaluasi dan juga seleksi untuk menunjuk para petugas yang baru. Di samping itu, untuk petugas yang baru ini diadakan pelatihan kepada petugas PTSP bekerja sama dengan DTN Samarinda terkait untuk pelayanan customer service dan juga customer satisfaction. Di situ kami dilatih, saya selaku ketua dan Pak Wakil sendiri juga mengikuti pelatihan tersebut, bagaimana bersikap, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menangani berbagai pengunjung yang mempunyai keinginan yang berbeda-beda dengan tetap sopan dan tetap berpegang kepada SOP. Supervisi aja oleh supervisor. Supervisor ini terdiri dari para panut yang ada di depan ini dan juga kasubag umum. Pergantian tiap minggu kami jadwalkan, ada nomor telepon, ada foto, sehingga bagi masyarakat yang berkeberatan bisa langsung menelpon atau menghubungi supervisor yang bersangkutan, supaya kalau petugas tidak bisa menyelesaikan bisa dibantu oleh supervisor yang bersangkutan. Setiap pagi kami adakan apel pagi khusus untuk petugas PTSP. Di situ ada briefing dan ada pengarahan terkait dengan tugas-tugas yang berlaku pada hari tersebut. Menata dan memperbaiki backdrop PTSP dengan warna dan ornamen kearifan lokal. Bagaimana Bapak Ibu lihat di depan, mungkin warnanya berbeda dengan pada umumnya. Kami ya ngejreng. Kami bermaksud untuk mengangkat kearifan lokal dari Kalimantan Timur ini, di mana yang kami tampilkan adalah warna-warna dan ornamen dari Kalimantan Timur. Dari tim Bapak KPT, dua model ini, yang pertama yang laki-laki adalah dengan izin Ketua PN Enggaro. Terima kasih Pak Asep. Dia adalah Saudara Pius
honorer di PN Tenggarong. Sedangkan yang di belakangnya adalah seorang rektor, tapi beliau berkenan untuk memberikan fotonya, yang rektor pada universitas swasta di Kutai Barat. Dua space ini rencananya tidak melulu hanya untuk lukisan, tetapi direncanakan ke depan secara bertahap akan digunakan sebagai sarana informasi. Mungkin di situ nanti akan bisa dipasang billboard atau juga berupa LCD, LCD yang berisi tayangan-tayangan yang sesuai dengan program dari Mahkamah Agung. Secara bertahap kita akan melangkah ke sana. Jadi ini sifatnya sementara untuk hiasan. Mungkin setelah 6 bulan kita akan gantikan dengan sarana yang baru. Inovasi layanan pengadilan di bidang penyitaan, penggeledahan dan perpanjangan penahanan berupa aplikasi, dan kami juga satu lagi punya inovasi berupa aplikasi relas, di mana nanti dalam satu perkara relas terkumpul di dalam satu file sehingga tidak susah untuk mencari apabila perkara itu mungkin sudah berumur lama. Yang ketiga, penataan gedung, penataan parkir dan kantin yang meminimalisir resiko terjadinya pertemuan para hakim pegawai dengan pengguna layanan pengadilan pengunjung sidang. Dalam rangka pembangunan zona integrated telah dilakukan penataan one gate system, jadi yaitu pengguna layanan pengadilan memasuki area pengadilan melalui satu pintu utama yang sebagaimana kita tadi masuk di depan. Sedangkan pintu-pintu lain yang berada di belakang, di samping maupun termasuk yang ada di gedung tipikor kami tutup dan hanya bisa diakses oleh pegawai yang baik dengan fingerprint maupun dengan nempel. Sedangkan bagi pengunjung semuanya harus masuk lewat sini dan memakai tanda pengunjung. Selain itu, guna mendukung program wilayah telah dilakukan pengecekan gedung kantor dari tampak depan sampai kiri kanan dan area dalam kantor, serta penataan penataan taman di samping ruang sidang utama dengan melibatkan pengurus dan anggota Dharma Yukti Paredi cabang Samarinda dan menandainya dengan nama Taman Dharma Yukti. Ada di sebelah kanan. Itu ibu di hari-hari biasa cuma terutama Sabtu itu sekali mengadakan kegiatan bersama untuk menata taman. Penataan parkir di seluruh jajaran pegawai pengadilan negeri Samarinda dan pengunjung menjadi prioritas berupa pemisahan area parkir pegawai berada di samping kanan dan belakang gedung tipikor. Ya, sementara kita tadi lihat sudah ada pagar besi setinggi 2 meter yang memisahkan parkir maupun akses dari pengunjung dan karyawan. Pengunjung berada di depan gedung pengadilan, sedangkan untuk para karyawan dan hakim bisa masuk sampai ke belakang di lapangan poli. Untuk menghindari pertemuan jajaran warga pengadilan dengan pengunjung sedang di kantin pengadilan, telah dibuatkan pantry bagi jajaran pengadilan yang akan dilaksanakan sarapan pagi dan makan siang. Nanti mungkin Bapak berkenan untuk bisa melihat sama-sama pantry yang akan dibuat di atas. Bahkan kemarin sampai semuanya sudah disediakan, sampai bumbu-bumbunya juga sudah disediakan. Saya sampai tanya emang mau masak di sini. Ya, cukuplah nanti yang ke depan yang tadi bisa berkelanjutan, ada kopi, teh, gula, dan mungkin kalau perlu ini ya sebatas mie instan supaya Bapak itu tidak bisa sampai atau tergabung dengan pengunjung di samping di belakang. Yang keempat, penataan aset perkara. Aset perkara adalah dokumen negara yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan Mahkamah Agung, baik aset perkara digital maupun dokumen manual. Pengadilan Samarinda telah menata kembali ruang arsip yang lebih representatif dengan menyediakan ruang baru, juga menyediakan pendingin ruangan dan exhaust, serta membungkus plastik dan dimasukkan silikat gel untuk supaya awetnya arsip-arsip kertas tersebut. Dan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur nanti berkenan untuk meninjau langsung serta memberikan arahan terkait dengan ruang arsip dan sekaligus ruang pantry. Yang kelima, kerjasama Pengadilan Negeri Samarinda dengan Klinik Etik dan Advokasi dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warna terkait penayangan video advokasi pada hakim dan lembaga peradilan serta edukasi kepada masyarakat agar menghormati lembaga peradilan. Yang mulia Bapak KPD dan Bapak KPD, jadi selama ini justru istilah PNKH atau perbuatan merendahkan kehormatan hakim justru di kalangan hakim mungkin belum begitu populer. Tetapi Komisi Judisial bekerja sama dengan Universitas Mula Warna melalui Klinik Etik dan Advokasi sudah melakukan usaha-usaha kegiatan sebagaimana film yang tadi sebelum acara dimulai sudah diputar. Ada 3 film yang kalau Bapak Ibu berkenan kami masukkan ke body bag
Bapak APT beserta tim Diki dan juga Bapak Ketua bisa memperoleh tersebut atas seizin dari Bapak Dekan. Kami bagikan nanti di film tersebut banyak sekali edukasi kepada masyarakat untuk menghormati hakim. Salah satunya judulnya adalah Stop PMKH, dan ada lagi yang judul yang sangat menarik, Jangan Menghakimi Hakim. Itu nanti mungkin kita bisa saksikan lagi 3 film tersebut dan kami bagikan. Kalau Bapak Ibu Ketua berkenan nanti mungkin bisa ditayangkan setiap hari di PTSP kantor masing-masing supaya menjadi edukasi masyarakat untuk belajar menghormati kewenangan hakim dan tugas hakim di ruang sidang. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Pemilu yang sudah berkenan hadir dan memberikan bantuan serta dukungan kepada kami. Semoga kerjasama ini bisa dilanjutkan Pak dalam kerjasama yang lain, mungkin dalam bentuk mahasiswa magang atau juga mahasiswa, atau mungkin sekarang ini banyak diselenggarakan mukul di berbagai fakultas hukum termasuk juga Universitas Pelawanan. Ini menjadi bukti bahwa sebetulnya profesi hakim sangat dicintai dan sangat didambakan oleh para mahasiswa. Mereka begitu bangga dan mungkin bahkan berebut ya untuk menjadi peran memakai toga hakim, ya, termasuk anak-anak saya di Semarang di jurusan juga demikian. Bahkan juga kalau memerlukan bantuan kami untuk menjadi juri misalnya Pak hakim-hakim, saya siap untuk bisa memberikan edukasi supaya kita mendapatkan kader-kader dari mahasiswa yang nanti menjadi seorang hakim yang berkualitas. Yang keenam, untuk rencana perbaikan pintu steril yang akan kami rencanakan di sekitar tangga. Kemudian toilet untuk khusus PTSP, untuk PTSP yang akan kami bangun di depan, di luar. Toilet difabel di belakang, jalur difabel di sebelah gedung Tipikor yang sekarang ini sangat curam. Nanti kami akan sebut huruf L ya, supaya agak landai. Akan dilaksanakan bersama-sama dengan proyek hibah perbaikan atap, dan di mana kami mendapatkan bantuan untuk kali ini juga sebesar 950 juta yang berbentuk hibah barang. Ya, jadi semua yang melaksanakan dari proses sekarang ini masih dalam proses konsultan menggambar. Selanjutnya nanti ada penawaran, ada lelang, dan sampai bulan Juni diharapkan sudah selesai. Semuanya dilaksanakan oleh Pemkot. Setelah selesai kami menerima berupa hibah. Dan perlu kami sampaikan juga, tadi yang Bapak Ibu lihat tarian-tarian tersebut bukan anak SMA, bukan mahasiswa, ya, walaupun masih mirip-mirip mahasiswa. Itu adalah ibu-ibu dari Trikarini PM Samarinda. Kami melakukannya. Jadi ibu-ibu ini begitu semangatnya untuk mendukung segala yang dilakukan oleh kantor, sehingga hari Sabtu, hari Minggu bersama-sama untuk berlatih sampai bisa untuk menyewa bajunya supaya bisa ditampilkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalimantan Timur atas perkenannya meresmikan pembaruan PTSP PM Samarinda, dan mohon maaf atas khilaf dan kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Perubahan tidak mesti dalam bentuk karya besar. Perubahan yang besar datang dari orang-orang kecil yang berjiwa, semangat, dan integritas yang besar hati pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, ini tidak beserta Ibu yang Wakil, ya. Yang saya hormati rekan-rekan hakim tinggi, baik hakim tinggi pengawas daerah Pengadilan Negeri Samarinda maupun hakim tinggi yang sengaja kami tugaskan untuk melakukan advokasi dan supervisi di PM Samarinda ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawan. Saya juga baru kenal oleh kalian ya. Yang saya hormati para ketua pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
ada Ketua PN Penajam, Ketua PN Sanata, Ketua PN Tenggarong, Ketua PN Tanjung Selor, kemudian Ketua PN Nunukan, Ketua PN Bontang, banyak. Kemudian Ketua Wakil Ketua PN Balikpapan, Wakil Ketua PN Samarinda, kemudian yang mewakili pimpinan Bank Tabungan Negara, yang saya hormati Pak Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, paniteranya belum datang ya. Iya. Ibu Ketua BYK Provinsi dan Ketua BYK Cabang PN Samarinda, kemudian seluruh pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Negeri Samarinda, seluruh jajaran termasuk pegawai pemerintah, non pegawai negeri yang hadir pada saat ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul di Aula Pengadilan Negeri Samarinda dalam rangka meresmikan pembaharuan pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Samarinda. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat saya melantik Ketua Pengadilan Negeri, yaitu Bapak Darius Nakali SMH, saya menyampaikan beberapa pesan, antara lain agar melakukan pembenahan terhadap meja PTSP PN Samarinda. Karena meja PTSP Samarinda menurut SKDZ sangat tidak layak. Ternyata apa yang saya sampaikan ditindaklanjuti oleh Pak Ketua PN Samarinda. Aplaus untuk kita semua. Dalam waktu 10 hari, 100 hari, ya, KPN Samarinda, Bapak Darius Nakali SMH telah melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Ya, progresnya jelas. Memang semua itu harus diawali dengan kerja keras agar berbuah kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tapi harus diperjuangkan dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil tidak akan mengkhianati usaha, karena hasil bergantung pada usaha. Sebelum saya menentukan hari peresmian pembaruan PTSP pada hari ini, tanggal 2 bulan Februari tahun 2022, kalau disingkat mungkin 2222, bukan 212 ya, dilakukan supervisi dan advokasi beberapa kali. Kami tugaskan rekan-rekan hakim tinggi, ya, yang dikoordinir oleh Bapak Sugianto SHMU yang hadir pada kesempatan ini. Ya, ada 5 orang hakim tinggi kami tugaskan beberapa kali. Kemudian juga dibantu oleh 2 ahli ITPT, yaitu Saudara Maksi dan Saudara Sony, untuk melakukan penilaian apakah PTSP PN Samarinda itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Acuannya adalah jelas, SK Dirjen 77, SK Dirjen 3239, SK Dirjen 1692, SK Dirjen 01 tentang standar penilaian PTSP. Di dalam standar penilaian PTSP atau pedoman penilaian PTSP sudah jelas kriterianya, yaitu penilaian tentang SAMPRAS, sarana dan prasarana, antara lain backdropnya, mejanya, panjangnya, tingginya, semua sudah diatur. Kemudian petugas ijab PTSP-nya, apakah kapabel? Jangan sampai petugas yang duduk di depan ini kalau ditanya nggak ngerti. Kalau ada orang datang mau mengadu karena dia gaptek, minta tolong kepada petugas di sini, operator siwasnya bisa nggak mengarahkan? Kalau ada orang mau mengajukan gugatan atau permohonan, bisa nggak petugasnya melayani?
kemudian juga pelaksananya dan pembinaannya. Di dalam PTSP ada strukturnya, ada petugas, ada penanggung jawab, ada pengawasnya, itu semua ada, sehingga harus betul-betul diuruskan. Tadi Pak Ketua dalam sambutannya mengatakan bahwa setiap minggu supervisor diganti dan setiap pagi dilakukan apel serta briefing. Nah ini semoga betul-betul briefing ini memberikan motivasi kepada petugas PTSP agar betul-betul menguasai tugasnya. Dan yang lebih penting lagi dalam memberikan pelayanan adalah jangan sampai mengecewakan kepada pengguna layanan atau pencari keadilan. Jangan sampai ada pengaduan lagi. Ya, seorang pencari keadilan minta salinan putusan dipungut biaya yang tidak legal. Jangan sampai ada. Ya, tolong ini betul-betul dijaga. Ya, pelayanan yang prima dan tidak ada pungutan yang tidak diatur sesuai dengan SK Ketua Pengadilan. Karena semua biaya itu harus disetor menjadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan harus dipertanggungjawabkan. Itu yang kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Samarinda yang dengan tekun, kerja keras, bahu-membahu, ya, mewujudkan meja PTSP yang seperti sekarang ini. Karena selama 3 tahun saya sebagai KPT di sini sudah ganti 3 kali ketua, ya, baru sekarang ini puncaknya. Ya, dulu zamannya Pak Halim, meja PTSP masih di sini, tiangnya masih di tengah-tengah. Dari Pak Halim ganti Pak Hongkun juga baru perubahan tangganya. Tapi sekarang dengan Pak Darius ini, karena beliau sangat memperhatikan apa yang saya katakan dan mau melangkah, bisalah seperti sekarang ini. Jadi mari kita applaus semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Munawarman. Saya selaku KPT mengapresiasi Pak, ya kan? Kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan pengadilan negeri. Artinya apa? Memadukan antara dunia teori dengan dunia praktek. Itu sangat penting sekali. Karena mahasiswa juga akan lari ke dunia praktek. Dan kadang-kadang Pak Dekan, banyak mahasiswa yang baru lulus belum bisa mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di luar negeri dengan praktek. Mungkin di Fakultas Hukum belum ada teori tentang IKOT, tahunya litigasi dan non litigasi, tapi bagaimana praktek beracara secara IKOT mungkin belum paham. Oleh karenanya saya kira penting sekali mata kuliah advokasi diberikan pada pelajaran, karena ini perlu pendalaman tersebut. Iya. Jadi beracara sekarang tidak secara manual, tapi secara IKOT, secara e-litigation. Pembayarannya, e-paymentnya secara elektronik, kemudian pendaftarannya juga secara elektronik, e-filingnya, kemudian e-summary-nya, pemberitahuan panggilannya sudah secara elektronik melalui email, khususnya bagi pengguna terdakwa. Barangkali untuk dunia teori perlu diberi materi-materi ini, supaya nanti kalau dia lulus dan menjadi advokat sudah tidak canggung lagi. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir pada kesempatan ini, dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Februari 2022, PTSP Pengadilan Negeri Samarinda resmi diperbarui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom.